Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Oktaviawati, Nurliani Kartika, dan saya sendiri Sonya Fitriani akan mempresentasikan tentang Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM, yang kedua, fungsi DKM, yang ketiga, struktur organisasi DKM, dan yang keempat, masa jabatan pengurus masjid dan cara pemilihannya. Pengertian Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM merupakan organisasi yang dikelola oleh jemaah masjid muslim dalam melangsungkan aktivitasnya di masjid. Setiap masjid yang dikelola dengan baik memiliki DKM dengan strukturnya masing-masing. Secara umum, pembagian kerjanya terbagi menjadi 3, yaitu bidang idarah atau administrasi manajemen masjid, bidang imarah atau aktivitas memakmurkan masjid, dan bidang riayah atau pemeliharaan fisik masjid. Menurut Ahmad Yani, maksud dari pengertian Dewan Kemakmuran Masjid adalah pengurus yang memegang amanat untuk menjalankan administrasi dan manajemen kemasjidan sebagai sebuah organisasi yang bertugas memakmurkan masjid. Menurut Bahrun Rifai dan Muhammad Fahru Roji, pengurus masjid ini dikenal dengan sebutan DKM. Di kalangan lain juga sering disebut dengan pengurus takmir masjid. Dalam hal pengelolaan masjid menempati posisi sangat penting dan sekaligus kompleks karena merupakan usaha mencapai tujuan-tujuan agar lebih efektif dan efisien. Rancangan kegiatan dan agenda yang sudah disusun. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu pembentukan suatu organisasi dalam masjid sebagai pengurus yang bertugas mengelola dan memakmurkan masjid. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Oktaviawati. Fungsi DKM 1. Mengacu kepada ADART berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia atau DMI Pasal 1 dan Pasal 3. Yang disebut dengan pengurus DKM adalah anggota organisasi DMI yang memiliki tugas atau fungsi dan tanggung jawab operasional pengelolaan masjid dengan berkewajiban menjaga kehormatan dan mentaati ketentuan organisasi yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus DMI. 2. Mengacu pada tulisan H.R. Maulani tahun 2010 nomor 55, pada wilayah Provinsi Jawa Barat, pengelolaan tempat ibadah muslimin ini lebih dikenal dengan sebutan DKM yang diartikan dengan Dewan Kemakmuran Masjid. Struktur organisasi DKM. 1. Penasihat. Memberikan penasihatan dan pertimbangan kepada para pengurus pelaksana sekaligus memberikan pengarahan yang berkaitan dengan masjid tempat dia dijadikan sebagai penasihat. 2. Ketua. Bertanggung jawab terhadap seluruh hal berkaitan dengan masjid dan menjadi manajer dalam pengelolaan masjid serta kegiatan yang bersifat internal, eksternal, baik dengan jamaah maupun instansi terkait. 3. Sekretaris. Mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan kesekretariatan serta melakukan persiapan dokumen-dokumen yang bersinggungan dengan masjid. Misalnya, undangan dari instansi, fotokopi tanah wakaf, penyimpanan sertifikat, arah kiblat, dan lain sebagainya. 4. Bendahara. Bertugas mencatat keluar masuk keuangan lembaga masjid baik dari infak sedekah maupun bantuan serta rutin membuat laporan pemasukan dan pengeluaran masjid setiap Jumat pada papan pengumuman. Ketua dalam bidang idaroh. Dalam pengertian manajemen masjid oleh Kemenhag, aspek idaroh diartikan dengan manajemen. Sedangkan secara pengertian, idaroh adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, perorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan pelaporan. Bertanggung jawab terhadap administrasi yang berkaitan erat dengan administrasi kelembagaan, serta mengarsip data dan dokumen yang berkaitan dengan masjid. Keenam, ketua di bidang imaroh. Secara terjemahan, imaroh dalam pengertian manajemen masjid
diartikan oleh Kemenhag dengan kegiatan memakmurkan. Adapun secara istilah pengertiannya adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan Hari Besar Islam. 7. Ketua Bidang Riayah mempunyai tugas memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan, dan kebersihan. Dalam pemeliharaan bangunan masjid, dalam pengertian umum manajemen masjid, riayah diartikan dengan pemeliharaan dan pengadaan fasilitas. Pengertian secara istilah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat. 8. Badan-badan atau lembaga-lembaga sesuai dengan nama badan yang dikelola, misalnya Badan Amil Zakat, maka fokus mengurus zakat dan yang berkaitan. Badan Pendidikan bertugas mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan pada masjid dan lain-lain sebagainya. Masa jabatan pengurus masjid dan cara pemilihan. Susunan pengurus masjid modern biasanya memiliki durasi masa jabatan. Dalam SK Dirjen Bisnis ini sebagai acuan dalam standar manajemen masjid disebutkan bahwa masa jabatan takmir masjid dapat berkisar antara 2, 3, atau 4 tahun dan selama-lamanya paling lama adalah 5 tahun. Dan di akhir masa jabatan wajib melakukan laporan pertanggungjawaban. Pemilihan pengurus atau takmir masjid dapat dilakukan setelah pelaksanaan sholat Jumat atau sholat rawatib dengan cara musyawarah antar jamaah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.